Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wiwi. Saya akan menjelaskan tentang pemanasan global pada materi IPA kelas 7. Di sini ada efek rumah kaca. Apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca merupakan proses pemanasan permukaan suatu benda langit, terutama planet atau satelit, yang disebabkan oleh komposisi dan keadaan atmosfernya. Jadi, selain atmosfer memantulkan panas, di sini juga terlihat bahwa atmosfer mampu menyerap panas, sehingga bumi kita yang kita tempati ini suhunya tidak dingin. Nah, ini ada proses-prosesnya. Ada proses pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ini ada efek atau gas rumah kaca di sini untuk menyerap panas dari matahari itu sendiri ya. Kita lanjut. Ada pengertian efek rumah kaca, ada penyebab timbulnya efek rumah kaca, proses terjadinya gas rumah kaca, lalu ada akibat yang ditimbulkan oleh efek rumah kaca dan solusinya untuk mengatasi efek rumah kaca. Nah, pengertian efek rumah kaca atau biasa dipanggil dengan greenhouse effect. Nah, ini biasanya berasal dari pengalaman para petani yang tinggal di daerah beriklim sedang yang memanfaatkan rumah kaca untuk menanam dan menyimpan sayur mayur dan bunga-bungaan di musim dingin. Nah, ini biasanya kita sebutnya dengan rumah kaca yang memang dia untuk proses pertumbuhan tanaman ya di sini. Di sini ada mataharinya juga. Lalu lanjut, untuk proses terjadinya gas rumah kaca biasanya dimulai saat panas matahari merambat dan masuk ke permukaan bumi. Kemudian panas tersebut akan dipantulkan kembali oleh permukaan bumi ke angkasa melalui atmosfer. Nah, sebagian panas itu tuh dipantulkan dan diserap oleh gas rumah kaca yang berada di atmosfer. Jadi panas itu akan terperangkap di permukaan bumi dan tidak bisa melalui atmosfer, sehingga suhu bumi menjadi lebih panas. Nah, kebayangkan kalau kita tidak punya atmosfer atau tidak ada gas efek rumah kaca, maka suhu bumi kita akan menjadi dingin dan tidak mungkin adanya untuk proses kehidupan terjadi. Lanjut, penyebabnya adalah disebabkan karena naiknya konsentrasi gas karbon dioksida atau CO2 dan gas-gas lainnya CH4 yaitu dan N2O serta HFCS, PFCS dan SF6. Nah, disebut sebagai gas rumah kaca. Kenaikan CO2 ini biasanya disebabkan oleh kenaikan pembakaran bahan bakar minyak atau BBM, batu bara, dan bahan bakar organik lainnya yang melampaui kemampuan tumbuh-tumbuhan dan laut untuk mengabsorpsinya. Jadi sebenarnya hal-hal yang kita gunakan sehari-hari ini seperti bahan bakar minyak untuk kita pakai untuk berkendaraan itu juga dapat menimbulkan kenaikannya gas CO2 dan kurangnya ditanami oleh tumbuhan itu juga akan mengalami kenaikan konsentrasi gas CO2. Lanjut, selain mempunyai efek negatif, gas efek rumah kaca ini mempunyai dampak positif juga. Nah, dapat menyerap gelombang panas nanti sehingga suhu bumi tidak terlalu rendah atau tidak terlalu dingin. Lalu, adanya efek rumah kaca ini membuat manusia menjadi berhati-hati dan berhemat terhadap penggunaan energi dan bahan bakar fosil. Artinya kalau tidak mungkin untuk memakai kendaraan pribadi, sebaiknya untuk menggunakan kendaraan umum yang memang kita juga di sisi lain memberikan mata penghasilan, tapi kita juga bisa menghemat atau membuat kurangnya konsentrasi karbon dioksida yang dihasilkan nanti. Lalu manusia dapat membuat pohon, artinya di sini menanam pohon untuk menghasilkan oksigen supaya lebih banyak. Karena kalau misalkan kita tahu tidak adanya pertambahan pohon atau malah mungkin pohonnya ditebang, itu akan menyebabkan karbon dioksida yang naik. Karena kenapa? Karena fungsi dari pohon itu adalah menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen untuk kehidupan seluruh makhluk seperti itu. Nah, dampak negatifnya apa? Meningkatnya suhu permukaan bumi yang kita tahu sekarang sudah di atas 35 derajat rata-rata, 35 derajat Celcius maksud saya. Lalu ada pemanasan global, mencairnya gunung-gunung es di daerah kutub dan itu menyebabkan permukaan air laut. Kenapa? Apa hubungannya mencairnya es dengan permukaan air laut? Karena
kutub-kutub di gunung es itu akan mencair dan airnya akan mengalir ke daerah laut. Lalu efek rumah kaca juga menyebabkan meningkatnya suhu air laut, sehingga terjadi kenaikan permukaan laut dan menjadi penyebab global warming atau pemanasan global, yang kita tahu bahwa iklim sekarang atau cuaca sekarang kadang 10 menit panas, 10 menit dingin, seperti itu. Nah, ini ada pemanasan global. Di sini ada gas rumah kaca dari pembakaran jerami menghasilkan CO2 dan sebagainya. Sebagian radiasi matahari terserap bumi, hutan gundul tidak mampu menyerap CO2 seperti yang tadi saya jelaskan. Lalu sebagian radiasi matahari dipantulkan kembali keluar angkasa. Lalu kotoran sapi perah melepaskan CH4. Ini gas metan, biasanya dihasilkan dari hewan ternak. Kita bisa lihat di sini ada gambar orang menebang pohon sembarangan dan orang-orang yang menggunakan pupuk kimia yang itu juga dapat menyebabkan global warming atau pemanasan global. Di sini juga ada pembakaran jerami yang mungkin bagi sebagian orang ingin mengambil langkah cepat untuk menghilangkan jerami tanpa menggunakan cara-cara tradisional yang memang lebih safety atau lebih aman untuk pemanasan global. Lalu pemanasan global itu apa? Disebut juga dengan global warming, meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan yang bumi yang menyebabkan beberapa faktor ya. Contohnya melalui efek rumah kaca. Nah, pemanasan global ini erat kaitannya dengan perubahan iklim. Nah, ini efek rumah kaca. Lalu ada efek umpan baliknya, proses penguapan air, hilangnya kemampuan memantulkan cahaya, albedo oleh es, dan kemampuan lautan untuk menyerap karbon. Karena lautannya sudah berubah menjadi agak lebih panas dibandingkan zaman-zaman dulu. Lalu ada penggundulan hutan. Ini biasanya menyebabkan emisi karbon. Kenapa menyebabkan emisi karbon? Karena hutan itu terdiri dari tumbuhan dan pohon. Bayangkan jika pohon-pohon ditebang, otomatis karbon dioksida yang telah dikeluarkan oleh manusia, oleh gas-gas pembuangan, oleh kotoran hewan mungkin itu tidak akan bisa terserap dan akan ada di bumi kita jika pohon-pohon di sekeliling kita berkurang. Lalu ada dampak pemanasan global. Di sini iklim mulai tidak stabil, artinya temperatur musim dingin dan malam itu naik. Kadang kita tahu setelah hujan langsung tiba-tiba cuacanya panas seperti itu. Nah, ini akan lebih membuat diri kita gampang sakit ya. Pengendalian pemanasan global ini menanam banyak pohon, bepergian dengan menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan, seperti sepeda yang tidak menyebabkan emisi ya. Gunakan alat elektronik yang hemat energi, kurangi penggunaan AC dan lemari pendingin. Nah, kenapa ini AC dan lemari pendingin contohnya? Karena AC dan lemari pendingin ini menggunakan gas CFC yang sangat berpengaruh kepada, salah satunya adalah masuk ke gas efek rumah kaca seperti itu. Lalu ada daur ulang sampah organik dan pisahkan sampah kertas, plastik, dan kaleng. Nah, ini adalah skema proses pemanasan global. Bisa dilihat ya ini seperti apa skemanya. Lalu pencegahan pemanasan global itu biasanya melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Nah, saya sarankan untuk kita lebih aware terhadap lingkungan kita, lebih peduli dan menghilangkan sifat apatis bahwa kita memang membutuhkan reboisasi. Jadi kalau bisa kita juga menanamkan gerakan untuk menanam pohon di sekeliling kita. Kedua adalah mengurangi pemakaian kendaraan. Memang semuanya akan lebih praktis dan cepat serta efisien jika kita menggunakan kendaraan. Tetapi kita akan terdampak dengan dampak negatif. Contohnya adalah banyak orang yang sekarang terkena ISPA, gangguan pernafasan, yang memang itu kadang-kadang disebabkan oleh polusi udara, yang mana itu dihasilkan oleh kendaraan bermotor kita. Coba misalkan kita lebih setiap hari misalkan kita ke sekolah atau ke kantor biasanya bawa kendaraan sendiri. Coba kalau berdua dengan teman, atau mungkin kalau kita bawa mobil kita bisa berempat, berlima dalam satu mobil, itu akan lebih mengurangi kadar polusi udara dan mencegah pemanasan global seperti itu.
Baik, terima kasih penjelasan dari saya. Jangan lupa untuk mengerjakan soal di link deskripsi di bawah ini, serta galakan kegiatan untuk menanam pohon di sekeliling kita agar mengurangi efek dari pemanasan global. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.